Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min kummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ilahi nafisil kurba minal azjina wal uthba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa Light Audience dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 7 Agustus 2008. So di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan kabar baik Siwo ya. Baik. Baik, selalu baik, alhamdulillah. Baik, Light Audience seperti biasa Anda bisa sharing bersama Siwo Agus Hidayat di nomor telepon 0216332705. Anda juga yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com atau juga yang bisa menggunakan fasilitas Indovision di channel Aji 204 dimanapun Anda berada, silakan. Atau nanti Anda juga bisa mengirimkan SMS di 081 880 1058. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Imam Bapak Imam di mana? di Cawang. Di Cawang, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf kalau misalnya saya sering masuk karena saya ingin tahu gitu Siwo. Pertanyaan saya ingin sharing tentang apa sih talqin itu Siwo? Gimana, Pak? Talqin Ya. Ya, pembacaan talqin itu pada saat mayit dikuburkan, kemudian dibacaan talqin. Talqin itu apa? Terus kemudian talqin itu fungsinya untuk si mati atau si yang hidup gitu maksudnya. Untuk yang orang mati apa untuk yang hidup talqin itu? Karena kalau misalnya orang itu yang mati itu ibadahnya bagus, kemudian ini itu ya
Tentu tanpa dibacakan talqin kan sudah otomatis gitu ya. Ya itu aja sih Wo yang saya tanyakan, talqin itu apa, kemudian fungsinya itu untuk apa gitu sih Wo. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar sih Wo ya? Bisa. Ya monggo sih Wo. Ya saya ambil ya. Monggo. Kepada seluruh live audiens, semoga kian berbahagia, semoga kian mampu berproses menuju kesejatian diri, semoga kian diberkahi, dan kepada seluruhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Light audience, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Saya adalah teman sharing Anda, bukan sebagai narasumber atau rujukan. Yang bisa saya sharingkan hanyalah terbatas terhadap apa-apa yang terbatas dengan pemahaman saya, yang saya masih selalu dalam rangka berproses. Jadi kalaupun yang akan saya sampaikan itu benar sepanjang menurut kemampuan saya memahami kebenaran. Dan tentu yang saya yakini benar hingga saat ini atau sementara ini. Dan bisa jadi sebagaimana hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, sangat bisa jadi dari teman-teman sharing semua bisa membantu saya untuk merevisi kebenaran-kebenaran yang sekarang saya belum tahu titik kelemahannya. Tapi sangat mungkin kalau nanti saya mendapati ilmu yang lebih bermutu lagi, yang lebih tinggi lagi, yang argumentasinya lebih kuat lagi, maka saya berusaha untuk selalu berproses merevisi kebenaran sekarang dengan kebenaran yang lebih tinggi yang akan saya temukan kemudian. Jadi dalam sharing kita ini, kita duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Saya adalah teman Anda, saya adalah teman sharing Anda. Jadi jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak, karena menerima dan menolak pasti ada akibat logisnya tersendiri, dan itu akan kembali kepada kita masing-masing. Semoga dalam sharing ini kita tidak sekedar untuk sekedar meluaskan wawasan atau sekedar menambah data, tapi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wahana ibadah. Tentu manakala niat kita benar di dalam rangka sharing ini, bukan sekedar sebagai wisata pemahaman, tetapi kita niatkan sebagai ibadah. Kita menggunakan sesuatu sebagaimana fungsinya. Mari kita gunakan pikiran kita, mari kita benahi niat kita. Sedikit tambah fokus perhatian, dan kita sedikit tambah serius di dalam berpikir. Semoga perjumpaan kita ini akan membawa proses kita lebih maju, lebih membaik, lebih bermutu. Light audience semuanya, kita akan masuki yang topik yang sudah diangkat sama Mas Imam di Cawang. Yang pertama tentang apakah talqin itu. Sepanjang yang saya tahu, talqin adalah sebuah upacara ritual terkait dengan kasus kematian seseorang. Saya tidak akan menyentuh bagaimana hukum dari talqin itu. Monggo silahkan merujuk kepada ahli fikih. Tapi saya ingin mengomentari yang di luar hukum saja. Yang
Yang pertama begini, saya mendapati dari pelajaran dari beberapa yang bisa saya tangkap, ada yang mengatakan talqin itu baik, tapi ada sebagian yang mengatakan talqin itu kurang baik. Nanti kadang-kadang dihubungkan dengan itu bid'ah dan sebagainya. Ada yang bagi yang mengatakan talqin itu baik, ada yang melakukan talqin itu ada yang cuma sekali pada saat jenazah itu dikubur, yang dia ditalqin di dalam kuburan. Tapi ada, saya pernah juga mendapatkan informasi dari komunitas tertentu yang dia membagi talqin itu menjadi 3 tahap, yaitu talqin manakala terjadi nazak. Jadi pada saat sakaratul maut itu ada talqinnya tersendiri. Pada saat dia dikubur di dalam liang lahat itu juga ada talqinnya sendiri. Dan setelah dia setelah dikubur, jadi sudah ditutup, sudah diratakan tanahnya, dan itu kemudian ada talqinnya juga. Jadi ada beberapa pemahaman yang sempat mampir dalam pemahaman saya. Terus talqin itu merupakan sebuah acara ritual tertentu yang terkait tadi sudah kayaknya terhadap adanya kasus seseorang yang meninggal dunia. Terus fungsinya itu untuk siapa? Nah, ini saya masih mengira-ira ini, jadi saya belum pasti benar ilmu saya tentang ini. Tapi saya menganggap selama ini bahwa talqin itu tentu ini kemudian terkait bagi orang yang memahami bahwa talqin itu baik, gitu ya. Bagi yang memahami talqin itu tidak baik, mungkin ya fungsinya menjadi tidak baik gitu ya. Tetapi bagi yang memahami bahwa talqin itu baik, gitu, saya termasuk orang yang memahami itu bahwa talqin itu baik, itu berguna kepada 2 arah, berguna bagi yang mati dan berguna bagi yang hidup. Kurang lebih seperti itulah. Kalau bergunanya yang mati saja juga enggak, berguna untuk yang hidup saja yang terkait dengan yang ada dalam upacara ritual itu juga tidak. Jadi ada masing-masing ada fungsinya bagi yang meninggal maupun yang hidup. Kayaknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Mas Imam tidak puas. Dan saya lanjut kepada yang lain. Silahkan monggo Mas Brian Seng. Iya Siwo, ditunggu Siwo. Baik, silakan Light Audience di 021 633 2705 kita sharing. Oke, penelpon berikutnya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dari Bayu. Bayu, Mas Bayu di mana? Saya mau tanya sama Mas Bayu di mana nih, Mas? di Purwakarta. Di Purwakarta, silakan. Ibu, apakah yang dimaksud dengan rahmat, berkah, syafaat dan hikmah? Rahmat, berkah, syafaat dan hikmah ya. Yang Baik. kedua, nafsu itu apa sih? Oke. Dan bentuknya itu kapan adanya nafsu itu? Nafsu itu apa dan kapan adanya gitu ya? Nafsu itu dibentuknya kapan ya? Iya. Dan dari mana nafsu itu dibentuknya itu? Baik, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Siwo. Iya, monggo Siwo. Dari Mas Bayu di Purwakarta. Light FM bisa dimonitor dari Purwakarta ya? Bisa, melalui Indovision atau juga live streaming. Iya. Pertanyaannya singkat tapi banyak ya. Rahmat, apakah rahmat, kemudian apa berkah, syafaat, hikmah. Rahmat. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
namanya rahmat. Entah pemberian yang kita tahu atau tidak, entah pemberian yang sifatnya material maupun yang non material, semua bentuk pemberian itu disebut rahmat. Nah, nanti rahmat itu bisa dipisah berdasarkan mutu globalnya, yaitu ada rahmannya dan rahimnya. Kurang lebih seperti itu tentang rahmat. Jadi semua adalah rahmat. Yang tidak rahmat itu cuma satu, yaitu keburukan. Karena keburukan itu berasal dari manusia salah menfungsikan pemberian. Tapi semua pemberian itu adalah rahmat. Jadi semua pemberian itu pasti baik dan semua karunia itu pasti baik. Jadi semua rahmat itu pasti baik. Nah, yang bukan rahmat itu adalah keburukan. Pada saat kita melakukan keburukan itu bukan rahmat. Kenapa? Pada saat kita melakukan keburukan itu pasti kita sedang salah menfungsikan pemberian. Misalnya kita diberi mata kita untuk berbuat buruk misalnya. Nah, kita diberi mata bukan untuk itu. Gitu lah misalnya. Jadi rahmat adalah seluruh pemberian dari Allah yang semuanya baik. Nah, untuk membedakan mana yang bukan rahmat, semua bentuk keburukan itu bukan rahmat. Karena keburukan itu terjadi manakala kita menempatkan sesuatu pada tempat yang salah, kita menfungsikan sesuatu pada fungsi yang salah. Tidak sebagaimana mestinya kita diberi sarana-sarana yang ada dalam diri dan di luar diri kita. Kemudian berkah kemarin sudah kita bahas. Berkah adalah sesuatu yang bernilai spiritual yang bersifat dia akan akan mempunyai tambahan nilai yang berlipat-lipat dalam makna spiritual. Ya, jadi setiap sesuatu yang mengandung berkah maka dia nilainya akan menjadi berlipat ganda. Kalau kita berbisnis dan bisnis kita berkah, maka hasil ikhtiar dan hasil dari bisnis kita ini akan dilipatkan nilai spiritualnya. Kurang lebih seperti itu. Ada sesuatu yang banyak tapi tidak berberkah, ada yang sedikit juga tidak berberkah, ada sesuatu yang sedikit berberkah, itu sudah melampaui yang banyak yang tidak berkah, apalagi yang sedikit yang tidak berkah, dan ada yang banyak dan dapat berkah. Itu luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Syafaat adalah sebuah sarana spesial bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk bisa menerima dan mendapatkan syafaat itu. Apakah syafaat itu? Sepanjang yang saya tahu, syafaat itu semua bentuknya adalah bantuan penyempurnaan. Jadi ada misalnya begini, kalau saya lari sendiri tanpa ada bantuan dari faktor X, ya mungkin kecepatan maksimal saya 5 km per jam misalnya. Tapi pada saat saya mendapatkan bantuan dari faktor X yang terkait dengan sumber-sumber syafaat itu dan agen-agen syafaat yang diizinkan oleh Allah, maka kemampuan saya berlari itu akan jauh lebih sempurna. Atau manakala kaki saya sakit, maka kaki saya bisa berfungsi melebihi dari kaki yang sehat. Ya, itu sebuah analogi saja, tapi semua syafaat itu terkait kepada hal-hal yang sifatnya spiritual, bukan kepada fisik. Dalam contoh tadi itu kaki. Yang saya maksud lari adalah lari menuju kesempurnaan, dan prestasi juga tadi itu prestasi menuju kesempurnaan. Nah, syafaat itu yang saya pahami ada dua, yaitu syafaat yang di dunia ini, dan ada syafaat yang di akhirat kelak. Nah, sering diistilahkan dengan bahasa teknis, kalau syafaat yang di dunia ini disebut syafaat qiyadah, kalau syafaat yang nanti di akhirat setelah kita meninggalkan dunia ini, itu ada syafaat maghfirah. Syafaat qiyadah itu satu dorongan yang luar biasa dalam penyempurnaan diri seseorang dari adanya
posisi keumatan. Jadi syafaat qiyadah sering disebut dikaitkan dengan syafaat keterpimpinan. Ya tentu syafaat keterpimpinan itu bagi orang-orang yang sudah connect dengan hierarki kepemimpinan yang dari Allah Subhanahu wa taala, kepada wakilnya dan seterusnya. Kalau syafaat maghfirah itu adalah syafaat bagi orang yang di dunia ini dia sudah mempunyai modal syafaat qiyadah, maka nanti akan lebih disempurnakan lagi di akhirat sana dengan syafaat maghfirah, yaitu syafaat ampunan. Ya. Baik ampunan yang dalam skala yang kecil maupun ampunan dalam skala yang besar ataupun skala penyempurnaan bagi yang sudah sempurna. Jadi dilebihkan lagi mutu kesempurnaannya. Hikmah itu banyak maknanya, itu sangat berkait dengan konteks pembahasannya dan konteks kalimatnya. Ada hikmah itu bisa terkait dengan kebijaksanaan atau kebijakan dan kebaikan, tapi ada juga hikmah itu dikaitkan dengan manfaat dibalik kejadian. Ada hikmah itu bisa dikaitkan dengan ilmu yang argumentatif, itu juga disebut hikmah, dan ilmu-ilmu yang mendalam, itu juga disebut hikmah. Nah, nanti sangat tergantung pada konteks permasalahannya. Tetapi yang pasti bahwa hikmah itu hanya terkait dengan kebenaran. Kalau tidak benar, tidak ada hikmah. Beda dengan kebijaksanaan ya. Kita sudah menggunakan kata kebijaksanaan ini kadang-kadang bahkan bisa untuk keburukan. Gitu. Ada orang yang terkena hukum pidana misalnya, dia minta kebijaksanaan kepada hakim misalnya ya. Udah kita selesaikan dengan kebijaksanaan saja, mohon bijaksananya deh. Maksudnya untuk melenceng dari garis hukum. Ada istilah bijaksana seperti itu, dan hikmah tidak terkait sama sekali dengan itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang topik kedua, apakah nafsu? Nafsu adalah salah satu sarana yang ada dalam diri kita yang dia itu mempunyai kehendak bebas. Jadi dia sarana itu sangat tergantung mau kita apakan. Tapi basic pemahamannya bahwa kita diberi sarana itu merupakan suatu sarana yang sangat canggih, sarana yang bisa membawa manusia sempurna lebih cepat. Jadi nafsu itu basicnya adalah baik. Nafsu itu sesuatu sarana yang luar biasa. Bahkan malaikat pun tidak dikasih sarana itu. Tapi kalau salah asuh, salah manage, itu karena sarana itu luar biasa canggihnya, ya semua alat yang canggih, semakin canggih, itu manakala semakin salah penggunaannya, itu semakin berbahaya. Jadi semakin canggih sesuatu alat, manakala dia digunakan sebagaimana fungsinya dengan baik dan benar, itu manfaatnya akan semakin tinggi. Tapi kalau salah asuh dan salah pakai, mudaratnya, negatifnya juga akan semakin tinggi. Nah, antara lain sarana yang ada dalam diri kita itu adalah nafsu. Nafsu bisa melentingkan manusia melebihi malaikat, tetapi manakala salah asuh dan salah pakai bisa bisa menjatuhkan kita lebih buruk dari iblis. Kurang lebih seperti itu tentang nafsu. Kapan dia adanya? Dari mana? Nafsu itu dia ada merupakan sebuah akibat sesuai dengan hukum sunatullah yang mempunyai proses-proses yang sangat rumit, sangat unik, tapi dia ada merupakan satu kalau saya istilah kurang lebih begini deh, nafsu itu hanya terkait kepada fisik,
Jadi dia berangkat dari adanya fisik. Fisik itu kalau kita itu adalah dari sari mati bumi. Jadi kita punya nafsu itu sangat dipengaruhi seberapakah kapasitas nafsu yang ada pada diri kita, seberapa sarana itu menjadi canggih atau kurang canggih, itu sangat terkait dengan hal-hal fisik kita. Kalau kita runut, fisik kita itu berasal dari sperma dan ovum. Dan sperma dan ovum itu kalau dirunut ke belakang lagi, dia berasal dari saripati makanan. Dan makanan itu, semua makanan kalau diturut ke belakang, itu semua berasal dari bumi. Ya, jadi berangkatnya nafsu itu dari bumi. Beda nanti dengan akal. Akal itu sumbernya dari atas, dari langit, dari alam spiritual. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, sejak kapan dia ada? Ya, sejak dia menjadi kita menjadi disebut manusia, maka nafsu itu mulai ada. Kapan kita disebut manusia? Nah, pada saat kita masih di alam rahim. Nah, di sana ada tahapan tertentu. Dari sperma, ovum, kemudian menjadi zigot dan seterusnya, kemudian menjadi janin. Nah, pada saat janin itu sudah sarana-sarananya lengkap, dia disebut sebagai manusia, maka pada saat itu nafsu mulai ada. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya pahami, nafsu itu seperti itu. Dari manakah dia dan kapan dia adanya. Begitu kira-kira Mas Bayu di Purwakarta. Saya kembali kepada Bos. Yuk Bos. Iya, terima kasih Siwo. Kita masih punya waktu ya di sesi pertama ini. Nanti kita juga ada masih banyak ya Siwo ya. Silakan di telepon kami di 633-2705. Anda yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 atau juga yang bisa streaming di seluruh dunia melalui situs kami di www.lightfmjakarta.com. Silakan Anda bisa sharing di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dari Ismail di Purwakarta. Ismail. Iya, silakan. Jadi saya mau nanya lagi nih tentang akil balik. Akil itu apa ya? Siwa kemarin kan bilang ada anak yang sudah akil tapi belum balik. Itu contohnya yang kayak gimana? Dan orang yang sudah balik itu ditentukannya dari fisik, dari umurnya, atau dari pemikiran. Syarat-syarat menjadi balik itu apa sih? Iya, baik. Ya, terima kasih. Mas Brian, selamat bertugas. Oke, terima kasih Mas Ismail. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya Siwo? Oke, monggo. Mas Ismail ini juga di Purwakarta. Akil balik. Kemarin dulu ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bahas tentang ini. Ada yang sudah akil tapi belum balik, dan ada yang sudah balik belum akil. Gimana tuh? Orang yang sudah akil balik itu juga nanti disebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena beban taklif. Jadi dia sudah terkena hukum-hukum agama. Akil itu orang yang sudah mampu mengeksplorasi akalnya. Nah, ini kita harus bicara lagi bahwa kita harus bedakan antara akal dan fikir. Ini yang membuat saya dulu itu bias pemahamannya terhadap akil balik itu, karena masalah di masyarakat sudah kadung disamakan antara akal dengan fikir itu disamakan. Nah, itu yang kemudian nanti dalam banyak hal menjadi bias. Akal itu sesuatu yang ada dalam diri kita, yang dia merupakan utusan Allah yang ada dalam setiap diri manusia. Akal
pada saat dia nanti bisa dieksplorasi oleh seseorang, maka hasil eksplorasi itu disebut sebagai akli. Nah, orang yang sudah bisa seperti itu disebut sebagai akil. Beda ya dengan berpikir ya. Berpikir dalam istilah masyarakat, ya, berpikir itu menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kepala itu, yaitu kan anak kecil juga, anak TK kan sudah bisa dia berpikir. Dia mau ke utara, mau ke selatan, dia mau menyeberang itu nengok atau tidak misalnya. Ya, berpikir menurut istilah masyarakat. Meskipun nanti berpikir yang menurut bahasa teknis yang saya pahami dari pelajaran Islam, itu yang disebut berpikir itu ya yang akli itu. Kalau tidak akli tidak disebut sebagai berpikir, tapi dia disebut sebagai khoyal saja. Khayal bahasa. Jadi berkhayal sama berpikir itu hampir sama. Cuma kalau berkhayal itu tidak tertib, tidak mempunyai aturan-aturan main yang jelas. Sementara kalau berpikir itu mempunyai aturan-aturan main dan jelas. Nah, orang yang sudah bisa berpikir tertib, orang yang sudah bisa menggunakan aklinya, itu disebut sebagai orang yang adil. Ya, orang yang sudah bisa menggunakan akalnya. Nah, jadi begitulah kira-kira. Salah satu alat yang sangat penting untuk kita bisa mengeksplorasi akal kita, itu alatnya itu ada pada kepala. Jadi ada mekanisme di otak kita yang dia bisa bekerja sama dengan akal, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut berpikir. Berpikir tertib, berpikir akli, kurang lebih seperti itu. Maka dia disebut sebagai orang yang agil. Nah, ada orang yang tidak pernah bisa agil. Kenapa? Karena alat untuk mengkoneksi dengan powernya akal itu tidak mampu alatnya. Yaitu manakala ada mekanisme atau ada sarana perkakas yang di dalam kepala kita ada yang rusak, ada yang tidak memenuhi syarat. Maka dia tidak mampu mengkonek terhadap diri akalnya yang ada di dalam diri spiritualnya itu. Jadi dia sampai mati pun dia tidak bisa disebut adil karena dia tidak mampu mengeksplorasi akalnya. Itu tentang adil. Kalau balik itu terkait dengan lebih cenderung kepada fisikal dan lebih cenderung kepada terkait dengan umur. Nah, sepanjang yang saya pahami, kalau batasan balik itu bisa dilihat dari rata-rata ya, meskipun nanti secara kasuistik bisa berbeda, secara personal itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau dalam hukum rata-rata itu orang laki-laki kalau dia sudah umur 15 tahun itu sudah disebut balik. Perempuan kalau sudah berumur 9 tahun itu sudah disebut balik. Atau laki-laki yang sudah pernah mimpi basah itu disebut balik. Perempuan yang sudah haid disebut balik. Nah, mana yang lebih dulu itu yang dipakai ukuran. Ada anak laki-laki yang belum umur 15 tahun tapi sudah mimpi basah. Itu sudah menunjukkan masa baliknya tiba. Ada yang dia sudah 15 tahun tapi belum mengalami mimpi basah. Itu dia juga sudah balik. Jadi diambil mana yang lebih dulu. Kalau perempuan juga diambil yang mana yang lebih dulu. Lebih dulu haid atau umur 9 tahun. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada orang yang sudah balik, ada perempuan yang sudah haid, tetapi dia tidak mampu untuk mengeksplorasi akalnya. Jadi dia balik saja, tapi tidak agil. Ya, sementara ada yang dia sudah agil, tapi belum balik.
itu dia punya sarana yang cukup canggih di dalam kepala itu, sehingga dia mampu mengeksplorasi terhadap akal yang ada dalam diri kedalamannya, tapi dia belum balik. Jadi ada seseorang yang sudah akil dan belum balik, ada juga yang sudah balik tapi belum akil. Nah, yang disebut sebagai mukallaf itu orang yang sudah terkena hukum agama. Jadi kalau dia melakukan kebenaran, dia akan menyempurnakan dirinya. Kalau dia melakukan kesalahan, juga akan menurunkan kesempurnaannya. Kalau dia melakukan, jadi dia terkena hukum-hukum agama. Tapi sebelum balik itu tidak terkena hukum-hukum agama. Itulah maka orang gila misalnya itu tidak terkena hukum agama. Kita tidak bisa mengatakan orang gila itu punya amal baik atau punya amal buruk. Tidak bisa. Karena dia tidak terkait dengan hukum-hukum agama. Kurang lebih seperti itu. Dia tidak punya pertanggungjawaban terhadap agama bagi yang dia tidak akil balik. Jadi dia bukan mukallaf. Ya, bukan lain lagi ya. Nanti ada istilah lain, mu'alaf. Tidak pakai kaf, tidak pakai kaf. Ada mu'alaf itu orang yang masuk Islam di awal-awal. Jadi orang yang pemula memasuki keluarga Islam, itu disebut mu'alaf, tidak pakai kaf, tidak pakai ka. Tapi kalau akil balik dia disebut mukallaf, pakai ka, pakai kaf. Ya. Kurang lebih seperti itu Mas Ismail. Mudah-mudahan paling tidak mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali bahwa masa akil balik itu satu masa yang sangat-sangat penting, karena sejak dia pada titik saat akil balik itu, dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab terhadap hidup dan matinya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan saat-saat akil balik itu bisa menjadi satu momen yang sangat indah bagi kita, karena dari situlah kemudian seseorang mempunyai kesempatan melejit yang luar biasa untuk menyempurnakan dirinya. Tapi pada saat salah asuh dan salah pakai bisa menjatuhkan dirinya jatuh berkeping-keping, dimulai pada saat balik itu. Mudah-mudahan nanti ada acara-acara yang bisa menopang ini menjadi sebuah budaya. Itu sesuatu yang sangat indah gitu ya. Jadi agar federasi di bawah kita ini bila perlu ada deh upacara akil balik, sekedar makan-makan bersama misalnya. Yang penting untuk mengingatkan momen itu. Syukur-syukur kalau di sana ada acara-acara yang ada perspektif spiritualnya misalnya, atau bisa lebih diseriusi dengan adanya sebuah upacara penobatan, wisuda dan seterusnya, yang semakin itu bisa bisa terpatri dalam diri kita, itu akan semakin banyak manfaatnya bagi masing-masing kita. Dan saya kelewat hal seperti itu. Ya mungkin budaya lokal kami tidak mendukung untuk adanya seperti itu. Jadi sampai saya juga nggak ngerti kapan saya balik. Tapi udah gede gitu ya. Dan nggak tahu kalau Mas Brian Sam ini sudah balik atau belum tuh. Yuk Mas. Iya baik, terima kasih sih. Dan kita cuma terima telepon lagi. Silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini Pak? Ahmad Solihin. Bapak Ahmad Solihin di mana Pak? Mu'alaf Pak. Mu'alaf di mana Pak? Ya, saya ada di Tomang. Di Tomang ya. Baik, silakan. Mohon maaf sebelumnya, Pak Siwo. Saya mau tanya,
supaya saya bisa jadi mukmin? Gimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Solihin di Tomang. Silakan sih Bu. Ini bukan pertanyaan kalau ini ujian ini. Pertanyaan sampai ke akarnya sih Bu ya. Bapak Ahmad Solihin, ya, terima kasih Pak Ahmad. Bagaimana cara untuk menjadi mukmin? Saya juga bingung ini Pak. Jadi, wah, coba deh kita batasi dulu ya. Apakah mukmin itu? Mukmin itu orang yang beriman. Apakah iman itu? Iman adalah ikatan keyakinan. Jadi iman adalah sebuah kondisi kejiwaan yang dia sudah terikat dengan keyakinan. Apakah keyakinan itu? Terus ya kita bawa mundur ya. Keyakinan adalah sebuah kesimpulan final yang sudah diuji dari pemahaman-pemahaman dan keraguan-keraguan sudah disingkirkan. Jadi bermula dari pendataan, analisa, kesimpulan sementara sampai kepada kesimpulan final. Nah, kesimpulan final itu disebut keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak bisa sekedar diambil dengan tahu, tidak bisa cukup tahu, tapi harus paham. Ya. Kalau tahu itu bisa jadi judulnya saja, bisa jadi kesimpulannya saja, bisa jadi topiknya saja, itu tahu. Tapi kalau paham, dia mengerti permasalahannya. Kenapa begini, kenapa begitu. Apa alasannya, apa argumentasinya. Dan keraguan-keraguan mana yang itu sudah diatasi sehingga menjadi sebuah kesimpulan final. Itu yang disebut yakin. Jadi berbeda antara yakin dengan meniru keyakinan orang. Kalau meniru keyakinan orang, kita hanya meniru kesimpulan-kesimpulannya. Tapi kalau kita yakin, ya, berarti kita memahami permasalahannya. Kita mengerti argumentasinya. Nah, kalau sering itu tidak dibedakan di masyarakat, nggak tahu kenapa ya, kok terjadinya begitu. Dianggap seakan-akan percaya itu sama dengan yakin. Seakan-akan dogma itu sama dengan yakin. Iya, kurang lebih begitu yang saya pahami. Nah, kalau kita menirukan keyakinan orang lain, itu namanya mirip keyakinan, tapi bukan keyakinan. Karena sebuah keyakinan itu pasti sudah melalui tinjauan terhadap keraguan-keraguan dan sudah diselesaikan keraguan-keraguan itu sampai menjadi sebuah titik kesimpulan final bagi dirinya. Itu disebut yakin. Jadi kalau kita kembalikan lagi, untuk bisa menjadi mukmin, kita harus mempunyai keyakinan. Keyakinan itu tahapannya seperti tadi. Seseorang memulai dengan bertanya, kemudian dia mendata, kemudian dia menganalisa, kemudian dia mengatasi semua keraguan-keraguan, sampai kepada titik kesimpulan yang disebut meyakinkan. Nah, pada saat keyakinan itu yang masih ada di ranah rasional, logika kepala kita, pada saat itu sudah menjadi sebuah ikatan, sudah masuk ke dalam jiwa, dia sudah menghayat di dalam jiwa kita, yaitu dia hidup tidak di kepala, tapi hidup di dada. Itu bisa disebut dengan keimanan. Masih ada lagi bahwa yang disebut keimanan yang saya pahami terkait dengan ajaran agama Islam itu hanya kepada hal-hal tertentu. Apa yang harus diyakini itu, yaitu hal-hal yang terkait dengan ketuhanan, kewakilan Tuhan, dan hari akhir. Itulah basic dari keimanan. Meskipun nanti di dalamnya ada detail-detail. Ya, dari masalah ketuhanan juga ada detailnya. Masalah kewakilan Tuhan juga ada detailnya. Masalah kehari akhiratan atau sering disebut sebagai al-ma'ad itu juga ada detail-detailnya. Nah,
hal-hal itulah yang terkait keyakinan yang dihubungkan dengan keimanan. Nah, selain itu, banyak keyakinan tetapi tidak terkait dengan masalah keimanan. Misalnya, kita punya keyakinan bahwa kutub utara itu ada, misalnya. Kita punya data-data, kemudian kita punya analisa sampai sebuah kesimpulan bahwa meskipun saya belum tahu dia ada di mana, meskipun saya belum pernah melihatnya, tetapi saya bisa meyakini sesuai dengan data dan analisa tadi bahwa kutub utara itu ada. Yakin, tetapi keyakinan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan iman. Yang terkait dengan iman adalah basic permasalahannya ada 3 hal tadi, yaitu masalah ketuhanan, masalah kewakilan Tuhan, nah nanti terkait kepada kitab suci dan sebagainya, dan terkait dengan kehari akhiran atau tentang keakhiratan. Begitu kira-kira. Jadi bagaimana kita mau menuju mukmin? Pertama adalah kita harus punya keyakinan tentang ketuhanan, kewakilan Tuhan, dan hari akhir. Bagaimana agar kita punya keyakinan terhadap basic 3 hal yang terkait dengan keimanan tadi? Kita harus banyak mendata dan menganalisa agar kita memahaminya. Kalau kita tidak memahaminya, kita tidak akan mencapai tingkat keyakinan. Nah, sedikit lagi, seseorang itu untuk meragukan sesuatu itu butuh data dan butuh analisa, dan kesimpulan sementaranya dia ragu. Jadi untuk ragu itu butuh data dan butuh analisa, apalagi untuk yakin. Terkait lagi, untuk ragu itu dibutuhkan adanya upaya pemikiran. Bukan sekedar tiru-meniru, tapi ada upaya pemikiran di sana. Apalagi untuk yakin. Untuk ragu saja butuh, dia harus seorang pemikir. Apalagi untuk yakin, ya dia harus lebih lagi cermat di dalam berpikir. Sayangnya kita lebih banyak diajari dengan iklim yang ada dalam masyarakat saya khususnya ya, itu lebih banyak didominasi dengan iklim doktriner dan tiru-meniru, bukan suatu budaya berpikir. Padahal kalau kita sekedar tiru-meniru itu tidak bisa mengangkat kita ke makom yakin, apalagi ke makom iman. Karena iman itu jauh lebih tinggi dari yakin. Tapi ya lagi-lagi sayangnya yang lebih banyak beredar di masyarakat seakan-akan yakin dan iman itu sama. Bahkan dengan percaya itu sama. Itu yang kemudian menjadi iman itu seakan-akan rendah gitu ya. Padahal untuk menuju yakin saja itu butuh upaya berpikir yang sangat serius. Apalagi untuk menjadi iman itu butuh jauh lebih serius lagi. Begitu kira-kira. Apakah ini berarti sulit? Sebetulnya tidak sulit, cuma budaya kita kayaknya kurang mendukung deh. Lebih mendukung kalau kita ini cukup mengetahui judul-judulnya dan kesimpulan-kesimpulannya saja. Kita tidak diberi satu ruang yang relatif sangat mendukung gitu terhadap budaya berpikir. Ya itu sayangnya deh. Kita bertanya yang macam-macam kita sudah tidak boleh. Kita bertanya yang agak di luar keumuman kita sudah disebut aneh gitu. Apalagi kalau kita mempertanyakan hal-hal yang di masyarakat itu kelihatannya tabu, apalagi sudah masuk ke dunia pemikiran yang serius terkait dengan kaidah-kaidah filsafat, bahkan ada yang menyatakan, jangan belajar agama lewat filsafat, itu menyesatkan. Jadi begitu banyak handicap atau kendala-kendala yang menghambat kita untuk berpikir serius, sehingga ya kita
artinya itu memang agak sulit di zaman seperti ini. Kita kemudian mau serius berpikir gitu ya, mau bertanya, budaya kritik juga belum bisa memasyarakat. Kita kalau mengkritik dikira kita menghina, padahal mengkritik itu bisa jadi sangat membangun gitu ya. Tapi iklim kita malah lebih suka kalau kita dipuji orang, kita tidak suka kalau dikritik dan seterusnya. Jadi budaya kita memang relatif kurang mendukung terhadap budaya berpikir, sehingga pada saat ditanyakan apa tuh berpikir, malah aneh, mosok berpikir ada fikihnya, jadi malah aneh kan. Kita tahu bahwa tangan ada fikihnya, mata ada fikihnya. Tiba-tiba dalam berpikir kita bebas, bisa sembarang tanpa aturan, seakan-akan boleh berpikir dengan sembarang itu. Padahal kita menggunakan mata dengan sembarang saja tidak boleh. Padahal berpikir itu jauh lebih penting dari sekedar menggunakan mata. Bahkan mata itu digerakkan dan dikomando dari pikiran kita. Kurang lebih seperti itu, Mas Ahmad. Jadi langkah pertama, kita harus berani memunculkan pertanyaan-pertanyaan strategis terkait dengan masalah ketuhanan, kewakilan Tuhan, dan keakhiratan. Kita harus berani untuk mengemukakan, tidak harus di tempat umum ya, tapi mengemukakan untuk dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan strategis tentang ketiga masalah itu, ketuhanan, kewakilan Tuhan, dan keakhiratan. Kemudian kita juga harus berani berpikir dengan cara yang teratur, meskipun itu kadang-kadang lebih sering itu agak ada bergesekan dengan keumuman. Karena keumuman yang terjadi itu berpikirnya sembarang. Jadi kurang lebih begitu. Nah, kalau kita memang mau mencari kebenaran, apalagi kita mau mencari keimanan tadi ya, jangan khawatir deh. Mari kita mengeksplorasi pertanyaan apapun, sampai pertanyaan yang paling aneh sekalipun, asalkan strategis, yang terkait dengan ketuhanan, kewakilan Tuhan, dan keakhiratan. Jangan takut. Kalau kita memang niat kita serius, niat kita dalam rangka mencari kebenaran, niat kita dalam rangka mendekat kepada sumber kebenaran, Tuhan, Allah, dalam rangka kita ingin menggapai keimanan, jangan khawatir. Pertanyaan apapun itu tidak akan menyesatkan kita. Garansi deh. Asal benar niat kita benar, bukan sekedar cari-cari masalah ya. Cobalah munculkan pertanyaan itu apapun. Saya dulu pernah punya pertanyaan yang saya lebih banyak dimarahi, yaitu siapa yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan itu saya dikafirkan sama Pak Yai pernah, saya disesat-sesatin sama Ustadz ya pernah, saya dimarahin banyak orang ya pernah gitu ya. Ya tapi kalau kita masih bisa bertanya, itu kan masih pada ruang yang boleh itu. Saya punya keyakinan kalau Islam itu sempurna, tidak ada satupun pertanyaan yang bagaimanapun yang ditolak. Karena yang saya yakin